البحرية Perjuangan Nabi terhadap ummatud dakwah, Masya Allah. Hadis yang sampai kepada kita yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, enggak kurang dari puluhan halaman bercerita tentang bagaimana kesabaran Rasulullah, perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat, untuk mendakwahkan umat agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan seringkali jamaah sekalian, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdampak pada perilaku beliau yang terkadang hampir menyakiti dirinya sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sangat berbelas kasih kepada kekasihnya sehingga Allah katakan fala'allaka bakhi'un nafsaka illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Kalau kita baca suratul Kahf, di situ kita dapati satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menegur kekasihnya dalam tanda kutip, fala'allaka bakhi'un nafsak. Sepertinya engkau ini hampir senantiasa mencelakakan dirimu. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apabila mereka tidak beriman dengan wahyu ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada umatnya yang tidak menjawab panggilannya, beliau itu merasa sangat gelisah dan melakukan berbagai macam cara, mengorbankan segala macam pengorbanan agar mereka-mereka yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diseru mau menjawab panggilannya. La li tama'il jah, bukan karena Rasulullah ingin mendapatkan jabatan. Wala li tama'il amwal, juga bukan karena Rasulullah serakah terhadap harta. Makanya dalam satu kesempatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh Abu Jahal dan koncong-koncone untuk apa? Untuk milih antara mau dikasih harta atau tahta atau wanita. Rasulullah bebas milih. Kalau kamu pengen harta, kami berikan harta terbaik kami kumpulkan agar engkau menjadi crazy rich nomor 1 di Mekah. Kalau kamu pengen wanita, mau berapa wanita yang paling cantik kita sediakan untuk kamu. Kalau kamu mau tahta, kami jadikan kamu raja di Jazirah Arab. Yang penting syaratnya satu, kamu jangan lagi mendakwahkan dakwah ini. Jangan lagi ajak kita untuk menyembah Tuhanmu itu. Biarkan kami berada dalam agama kami, ya, kamu nggak usah dakwah. Artinya Nabi di stop dari dakwahnya, tinggalin dakwahnya, udah. Atau mau semuanya silahkan. Apa jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun saya harus memegang dengan tangan kanan saya matahari dan tangan kiri saya dengan rembulan, kemudian saya harus meninggalkan dakwah ini, nggak akan saya tinggalin. Kalau bapak jadi guru TPA, jadi ustadz kita tahlil, ustadz ngaji di kampung, ditawarin pensiun, udah tat, ente pensiun jadi ustadz, saya bikinin rumah klaster apa yang paling bagus di Citra, yang paling mahal. Ya. Klaster yang paling mahal, yang paling dekat gerbang, yang paling dekat akses tol, yang paling dekat dengan mall, yang paling dekat dengan rumah sakit, kita bikinin ente rumah di situ. Oh, yang pamajikan sabaraha. Mau punya bini berapa? 4, kita sediain dan kita jamin akur. Kita jamin akur. Mau punya harta semana, ya. Yang penting berhenti jadi ustadz. Wow, tawaran menggiurkan ini, tawaran menggiurkan. Mungkin kita berhenti dakwah, ya, mungkin kita berhenti dakwah karena tawaran yang sangat menggiurkan tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming dengan hal itu semua dan tidak meninggalkan dakwah. Kenapa? Karena yang beliau lakukan itu bukan mengajak orang untuk mencintai atau mengikuti hawa nafsunya, karena memang Rasulullah tidak dihias, tidak memiliki hawa nafsu yang seperti kita. Wa ma yantiqu anil hawa, setiap yang disabdakan atau yang disampaikan oleh Nabi itu bukan bersumber dari hawa nafsu.
in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu semua murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi nggak terima itu, ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Yaitu dia. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya saking azizun alaikum, ya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, melakukan hal-hal yang hampir mencelakakan dirinya, hampir bikin dirinya sakit, hampir bikin dirinya kemudian jadi kurang sehat, atau ya ta'arrad lil maut, bahkan ya sampai mencelakakan dirinya, mungkin hampir mati, bukan karena bunuh diri, bukan. Padahal jelas Allah bilang, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Segigih apapun kamu, tetap mayoritas manusia nggak beriman. Ya, mayoritas manusia tetap ingkar, karena memang iblis udah ngambil janji sama Allah, la ahtanikan nadzuriyatahu illa qalila, saya akan ganggu seluruh anak Adam kecuali bagian yang sedikit. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menyerah, Pak.